Sobat IT di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan Pak Kompi. Sudah jarang sekali ya Pak Kompi mengupdate materi-materi plan pembelajaran di The Way Channel, di sekolah IT. Tapi kali ini Pak Kompi mau mencoba mengupdate kembali materi pembelajaran terkait dengan desain. Ya, terkait dengan desain. Nah, desain ini merupakan salah satu komponen ya sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan campaign marketing, teman-teman ya. Bahkan tidak jarang kita melihat iklan yang unik dan nyeleneh kadang-kadang di televisi, kemudian di banner website atau di manapun ya. Kadang-kadang ada iklan yang unik yang tujuannya sebagai brand awareness atau menarik perhatian para calon pembeli untuk produk-produk mereka. Namun jika Anda ingin memiliki desain yang berkualitas dan tidak punya cukup skill untuk menggunakan CorelDRAW atau Photoshop atau aplikasi-aplikasi desain yang lain, maka sekarang sudah ada salah satu solusi cepat, mudah, dan murah ya, yang disebut menggunakan aplikasi Canva, teman-teman ya. Jadi aplikasi Canva ini merupakan aplikasi yang dapat membantu kita untuk membuat desain tanpa perlu menginstal aplikasinya ya. Jadi kita cukup membuka website menggunakan internet gitu ya, dan kita buka aplikasi Canva, dan asal kita connect dengan internet maka aplikasi Canva akan bisa dijalankan dan dioperasikan dengan baik begitu. Nah, di dalam Canva banyak terdapat tools-tools untuk desain, animasi, dan bahkan video ya, mengkombinasikan antara gambar, animasi, dan video di dalam satu konsep desain begitu. Nah, Canva sangat cocok bagi para pemula ya, karena dengan fiturnya yang tinggal klik, drag, dan sebagainya, kita dapat membuat desain dengan sangat mudah dan cepat gitu. Oke, nah pada kesempatan ini Pak Kompi akan mengajak teman-teman untuk mencoba melihat dan mengoprek seperti apa sih aplikasi Canva itu gitu ya. Oke, saya izin share. Nah, saya akan share tampilan website ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita pertama kali masuk ke dalam aplikasi Canva atau ke dalam website Canva, ya, nah Canva ini sebenarnya bisa dijalankan di PC dengan membuka browser gitu ya, atau bisa juga diunduh di Play Store dengan menggunakan HP gitu. Nah, saya mencoba mengajak teman-teman untuk yang menggunakan PC atau menggunakan laptop. Jadi buka browser Anda, kemudian jalankan atau dipanggil www.canva.com. Nah, maka nanti akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Nah, pertama kali kita harus login, teman-teman. Jadi, saya harapkan teman-teman bisa membuat akun di dalam Canva ini. Nah, akunnya bisa menggunakan Gmail yang sudah Anda miliki, atau bahkan Anda bisa juga login dengan menggunakan Facebook. Jadi, Anda cukup memilih login with Facebook seperti ini. Kita klik, ya, misalnya. Kalau browser kita sudah terkoneksi dengan Facebook, maka kita tinggal klik login with Facebook saja gitu. Nah, tapi kalau belum, teman-teman harus membuka Facebook dulu di page yang lain begitu, baru nanti Anda login pada Canva ini dengan menggunakan login with Facebook. Nah, kita bisa klik saja. Oke, dia berproses untuk melakukan login. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah tampilan awal Canva gitu ya, tampilan awal Canva. Nah, bisa kita lihat di sini ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Canva. Antara lain kita bisa membuat presentasi ya, presentation, kemudian kita membuat sosial media ya, material upload untuk sosial media, misalnya mau membuat posting untuk story Instagram, posting untuk Facebook, misalnya seperti itu ya. Nanti ukurannya juga menyesuaikan. Kalau untuk story kan biasanya portrait. Nah, di sini sudah disediakan template-nya yang kita tinggal pakai saja gitu. Nah, oke. Kemudian ada juga untuk video editing ya, kemudian untuk print produk, membuat
bisnis card, ya, membuat logo, membuat flyer, ya, membuat poster. Nah, ini ada semua di sini. Sudah disediakan contoh-contoh dan template-nya, teman-teman, ya. Nah, untuk marketing juga, nah ini poster, logo, flyer, bisnis card, blog banner, ya, sudah ada model-modelnya. Nah, jadi lengkap sekali, teman-teman. Nah, saya akan ambil contoh, misalnya kita ingin membuat apa ya, poster boleh deh ya, salah satu contoh aja. Saya coba untuk membuat poster misalnya. Oke, kita klik poster saja. Nah, di sini kita sudah disediakan satu page ini ya untuk kita melakukan desain. Ini adalah kanvasnya, ini adalah tempat untuk melakukan desain yang kotak putih di tengah ini ya. Sementara yang di bagian kiri itu sudah ada contoh-contohnya, teman-teman. Jadi kalau kita mau membuat poster, kita nggak perlu bingung merancang dari awal poster itu. Kalau teman-teman mau merancang dari awal sih boleh juga, tetapi kalau tinggal memanfaatkan contoh-contoh yang ada di samping kiri ini, itu juga boleh gitu ya. Jadi di samping kiri ini sudah ada contoh-contohnya. Nah, kita bisa lihat misalnya ya, ini ada berbagai macam poster. Misalnya poster tentang back to school. Nah, ini kan lagi musim-musimnya anak-anak untuk kembali ke sekolah gitu ya. Nah, kita bisa pilih salah satu contoh, tinggal kita pilih saja, teman-teman ya. Nah, misalnya ini, saya pilih poster back to school, atau ini, liburan sudah selesai. Nah, kita lihat sebelah kanan ini, liburan sudah selesai, acara kembali ke sekolah, Jumat 30 September 2018. Nah, kita bisa mengedit tulisan-tulisan yang ada di sini, bisa menambahkan gambar baru, atau bisa yang lain, begitu ya. Nah, atau misalkan kita coba lihat. Nah, sekarang ini misalnya ya, tentang poster tentang COVID-19, kampanye tentang COVID-19. Nah, kita bisa klik salah satu contoh yang di sini, ada banyak sekali contohnya nih. Ya. Nah, serba-serbi mencuci tangan, sudah ada contohnya. Nah, kita bisa, ini bisa diperbesar juga, teman-teman, tinggal ditarik di ininya ya, di apa bagian prosentase view-nya. Kalau kita pengen berbesar, kita perbesar view prosentasenya dan tampilannya akan besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya itu teman-teman. Di sebelah kiri sudah diberikan contoh-contoh poster. Tadi misalnya poster tentang bisnis, poster tentang event. Nah, contohnya ini poster tentang event ini ya, Indonesia Berkarya misalnya. Nah, ini adalah poster tentang event gitu. Oke. Nah, jadi nah dan contoh-contoh ini teman-teman ini kita kalau misalnya menggunakan contoh ini kita tidak melanggar copyright karena ini adalah template yang disediakan oleh Canva. Nah, jadi Canva ini luar biasa, teman-teman. Walaupun sebenarnya Canva ini juga menyediakan model-model yang harus berbayar. Jadi kadang-kadang ada desain-desain tertentu, coba kita lihat ya, ada contoh yang berbayar nggak di sini. Nah, ini kalau ada desain yang misalnya ada icon pro gini ya, ini kalau kita pilih klik gitu, dia nggak mau. Nah, karena itu desain yang berbayar gitu. Nah, kalau kita boleh mencoba tapi hanya 30 hari ya untuk Canva Pro-nya. Memang Canva Pro berbayar, tetapi kalau kita mau yang free, ya cukuplah menurut saya menggunakan desain-desain yang ada di sini gitu. Jadi ini banyak yang free juga kok ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, Anda tinggal pilih salah satu contoh desain yang ada di sebelah kiri ini ya, yang ada di sebelah kiri, kemudian kita tinggal edit begitu ya. Misalnya kita mau mengedit, mau membuat poster gitu. Ya, cukup mengedit dari seperti ini misalnya. Misalnya saya membuat poster tentang pelatihan desain ya menggunakan Canva gitu. Bolehlah kita edit aja di sini. Caranya edit gimana? Tinggal diklik aja mana yang mau diedit. Misalnya nih teksnya ini diklik gitu ya. Nah, kita bisa double klik, nah, kemudian langsung Anda ketik misalnya pelatihan. Nah, di bawahnya diganti desain kilat. Nah, misalnya gitu ya. Ini bisa ditarik kanan kiri untuk kalau misalnya nggak cukup apa tempatnya begitu ya. Nah,
pelatihan desain kilat. Kalau ini fontnya terlalu besar, Anda bisa kecilkan dengan ini. Di bagian atas ini ada jenis font, ini untuk memilih jenis font ya teman-teman ya. Misalkan saya ganti dengan seperti ini ya, tinggal dipilih aja. Nah ini pelatihan. Nah, desain kilatnya mau diganti juga boleh, misalkan di blok dulu, diganti. Nah, pelatihan desain kilat atau pakai yang tadi sebenarnya cukup bagus juga ya. Oke, kalau mau dikecilin, tinggal tadi diklik, kemudian fontnya ini diperkecil gitu. Nah, tinggal diperkecil begini aja. Kemudian baru disesuaikan tempat dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, tentu di atas ini kalau pelatihan desain kilat ya di atas tulisannya beda ya. Misalnya, mari hadiri kesempatan untuk belajar desain dengan cepat dan mudah, misalnya ya. Nah, tinggal kita oke. Nah, oke. Ini kalau mau ngedit teksnya ya. Sekali lagi, Anda bisa atur teksnya itu yang di bagian atas ini, jenis teksnya apa, ukurannya berapa, kemudian apakah dia mau ditebalkan, ya, tinggal diklik aja. Seperti pada MS Word itu, kalau mau ditebalkan ya diklik bold gitu. Nah, atau mau italik, nah, kalau italik ya diklik I, ya misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan mau ngedit apa lagi? Mungkin fontnya kita kecilkan dikit. Oke. Nah, supaya rata ya, rata kiri ya. Nah, lalu di bawah ini kita edit juga, misalnya desain grafis, misalnya ya, desain grafis. Nah, kemudian misalnya ini jenis-jenis pelatihan yang ada di Canva ya, animasi misalnya. Kemudian di sini video. Nah, di bawahnya lalu ada menggunakan aplikasi Canva. Nah, misalnya seperti itu. Baru tanggalnya Anda boleh edit sesuai dengan tanggal yang sebenarnya. Misalnya ini pelatihan ini akan dilaksanakan misalnya 18 sampai 19 September ya. September 2021 jam 10 sampai 12 WIB. Tulis saja di sini secara online menggunakan Zoom. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, oke, acara terbuka untuk umum. Oke. Misalnya di sini pendaftaran, silakan kunjungi website sekolah IT misalnya. Ini misalnya ya. Oke. Nah, tersedia akses untuk kursi roda, dihapus saja, nggak apa-apa. Kalau nggak dibutuhkan ya dihapus saja. Mungkin ini perlu sekolah IT Salatiga misalnya. Ya, oke. Misalnya seperti itu, teman. Jadi kita sudah ngedit tulisannya nih, gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman mau menambahkan mau mengedit gambar, boleh aja mau mengedit gambar misalnya ya. Ini mau diedit boleh, atau ini dihapus juga boleh ya misalnya. Nah ini kalau ini gambar ini mau dihapus ya dihapus saja, nggak apa-apa. Gitu. Nah ini juga dihapus boleh. Nah, nanti Anda tambahkan gambar yang Anda inginkan begitu. Mungkin Anda tambahkan di sini pembicara ya, pembicara dan fotonya gitu. Boleh aja misalnya. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar ya teman-teman, kita bisa
klik di bagian elemen. Gitu. Nah, di bagian elemen ini, bagian upload ya teman-teman. Di bagian upload. Nah, di bagian upload ini kita bisa mengambil gambar-gambar yang sudah pernah diupload sebelumnya ya, teman-teman ya. Atau mengupload gambar baru. Nah, misalkan kita pengen mengupload foto baru untuk kita masukkan di sini, misalkan foto pembicara begitu ya. Nah, kita masukkan foto di sini. Nah, caranya tinggal di ini upload media, pilih upload media. Oke, kemudian kita pilih device. Oke. Nah, misalnya kita mau mengambil foto pembicara ya, kita cari di sini salah satu. Nah, misalnya ini ya, foto pembicara ya. Nah, misalnya ini hanya contoh saja, teman-teman. Nah, ini ada foto pembicaranya, misalnya kita tarik ke, kalau sudah muncul di sini, kita klik aja, dia akan muncul di sini. Nah, baru kita pasang di sini, teman-teman. Nah, kita pasang di sini, semacam ini. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pembicara begitu. Nah, caranya nambah gimana? Kalau kita mau bikin teks baru, kalau kita bikin teks baru pakai teks yang ada di sebelah kiri, ada tool teksnya ini. Kita klik saja tool teksnya, baru kita tambahkan di sini. Caranya gimana? Kita bisa add heading, add subheading, atau add a little bit of body text. Tergantung, kalau tulisannya mau besar ya heading, kalau mau sedang-sedang kita pakai subheading juga bisa. Diklik saja subheading, nah sudah nambah di sini. Nah, baru kita edit di sini. Ya, di sini kita bisa edit, misalnya pembicara. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya. Kalau terlalu besar ya dikecilkan begitu, misalnya fontnya 21 lah, atau terlalu kecil 21 ya. Misalnya 80. Oh, terlalu besar. Nah, 56. Nah, di sini. Jenis fontnya mungkin bisa diganti yang lebih menarik. Misalnya, nah ini ada font ini teman-teman, ada yang free, ada juga yang berbayar ya. Kita lihat kalau ada logonya seperti mahkota, ini artinya pro dan berbayar gitu. Anda harus mendaftar sebagai Canva Pro gitu. Nah, misalnya saya pakai font yang free saja gitu. Nah, pembicara kayaknya ini ya, yang biasa aja lah. Pembicara, oke. Pembicara siapa? Ya, kita tambah tag lagi. Add subheading misalkan. Nah, misalnya Dr. Putri Kartika misalnya. Nah, ini misalnya aja. Contoh aja. Nah, kita taruh di sini. Nah, oke, kita kasih tempat dulu. Oke, fontnya kita kecilkan 36, boleh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya bawah terlalu mepet-mepetan, ya ini kita tarik ke atas sedikit ya, supaya nanti supaya nanti cukup ya. Nah, pembicara seperti ini. Nah, ini kita juga bisa ngubah font teksnya ya. Misalkan fontnya kita beri warna merah untuk bagian pembicara. Yang nama Dr. Putri Kartika kita bold misalnya. Ya. Oke. Nah, kita bisa seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kok gambarnya, kok fotonya kotak ya, kurang artistik gitu ya. Kita bisa tambahkan elemen di sini. Ya, elemen frame. Kita bisa tambahkan elemen kemudian frame di sini. Ya, kita bisa tambahkan itu teman-teman. Supaya misalnya saya pengen ini fotonya ini berbentuk bulat gitu ya. Nah, maka kita bisa ambil frame yang bulat seperti ini, atau yang seperti ini ya misalnya ya. Caranya gampang sekali. Ini kalau framenya sudah kita masukkan, tinggal fotonya ini kita masukkan ke dalam frame. Udah jadi. Nah, ini teman-teman, gampang sekali ya. Jadi kita pilih frame, kemudian fotonya kita masukkan ke dalam frame itu, udah jadi semacam ini. Nah,
Oke, begitu teman-teman. Ini ya, kalau dibuat sendiri nggak ada 5 menit ini kita sudah bisa menciptakan poster ya yang cukup profesional menurut kita ya. Artinya kita tinggal menambahkan apa jenis kegiatan, kemudian merubah jenis acaranya, tanggalnya, waktunya, dan sebagainya ya. Kemudian melengkapi komponen-komponen acara untuk kegiatan tersebut. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita bisa save. Ini kan ada file, kemudian ada save ya. Artinya kita bisa save secara online ya di portal kita yang ada di Canva gitu. Nah, tapi kita juga bisa download nih gambar posternya bisa kita unduh ya, diklik aja yang di sini kita unduh ya. Nah, di sini ada download. Nah, kemudian kita klik download. Ya, nah ini apa namanya sudah kita unduh. Nah, sebenarnya kita bisa unduh dengan berbagai ini ya, berbagai tipe. Nah, ini tadi kita unduhnya PDF ya posternya, nggak apa-apa. Kita juga bisa unduh sebagai JPEG gitu. Nah, ini sudah kita unduh, coba kita buka. Nah, ini poster kita sudah jadi gitu teman-teman. Nah, ini poster kita ya, poster kita sudah jadi, sudah ada di sini, siap dipakai gitu. Nah, mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk diupload di Instagram juga bisa, di Facebook juga bisa, begitu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Itu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan awal dari Canva. Singkat, mudah, cepat, murah gitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup bisa membantu teman-teman yang ingin melakukan desain dengan Canva, ingin melakukan desain secara baik, menarik, ya. Canva merupakan salah satu solusinya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya.